Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ini informasi yang saya bagikan bagi kita semua ya. Jahatnya ini ya. Tapi ya antara jahat dan berhikmat juga sih atau gimana ini saya bingung juga ya. Kawan-kawan silakan beri komentar lah ya. Ini kawan-kawan, meski negara muslim, kenapa Turki dan Mesir tolak pengungsi dari Gaza padahal mereka ini negara Islam? Ya. Ini dimuat kemarin ya, 15 Oktober 2023. Ini Kairo ya, Turki mendukung Mesir dalam menolak ya pengasingan warga Palestina dari jalur Gaza dalam menghadapi perang Israel dengan kelompok Hamas. Hal itu ditegaskan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan bersama rekannya di Kairo pada Sabtu. Fidan dalam kunjungan pertamanya sebagai menteri ya ke Mesir mengatakan penting untuk mengambil tindakan guna menghentikan penyebaran konflik. Jadi katanya demi menghentikan penyebaran konflik. Atau mereka juga pada takut sama Israel. Atau mereka takut nanti negara mereka akan porak-poranda seperti Gaza ya. Karena Hamas-Hamas ini ya bisa-bisa menyusup. Ya kan? Mereka mungkin takut. Ya, jadi katanya mengambil tindakan guna menghentikan penyebaran konflik dan memulai kembali perundingan damai yang berpusat pada pencapaian solusi dua negara bagi Israel Palestina. Ingat ya, Israel tidak ada masalah dengan Palestina. Ya, Israel hanya ada masalah itu dengan Hamas, teori Hamas. Makanya yang mereka serang ini bukan Palestina. Kalau mereka mau serang Palestina, ya, maka mereka sudah membom juga pemerintah Palestina yang sekarang ini. Tapi yang mereka serang ini hanya Hamas, kawan-kawan. Ya, kami menolak kebijakan pengusiran warga Palestina dari rumah mereka di Gaza dan diasingkan ke Mesir. Kami sepenuhnya menentangnya dan mendukung Mesir, kata Fidan. Ya, hilangnya nyawa warga sipil harus dihentikan terlepas dari pihak mana mereka berada, katanya. Kami melihat beberapa negara mencoba membenarkan serangan Israel terhadap Gaza sebagai tindakan yang dapat dibenarkan. Kami mengajak Israel untuk tetap berpegang pada hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Sejak pejuang Hamas meluncurkan serangan berdarah di kota-kota Israel seminggu yang lalu, Israel telah membombardir Gaza dengan serangan udara dan memberikan waktu kepada seluruh penduduk wilayah utara hingga Sabtu pagi untuk pindah ke selatan. Ya, ya, Turki telah lama menjalin kontak dengan Hamas, namun juga berupaya memperbaiki hubungan dengan Israel setelah bertahun-tahun mengalami perselisihan. Sejak perang pecah, ya, Ankara telah meluncurkan diplomasi untuk menengahi konflik tersebut, mengirimkan bantuan untuk warga Palestina, dan mengecam seruan Israel agar warga Gaza pindah ke selatan sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional. Ya kawan-kawan, kenapa Israel suruh supaya warga Gaza, warga sipil itu pindah ke selatan? Ya, karena mereka tidak mau ya warga Gaza itu meninggal. Ya, mereka hanya berfokus ingin menghabisi Hamas itu aja gitu loh. Jadi tolonglah ya kan negara-negara Islam bukalah dirimu untuk masyarakat Gaza supaya mereka tidak mati sia-sia gitu. Nanti kalau mereka mati kalian selain Israel. Ya. Lalu kalau orang Hamas menyerang Israel kalian bersuka cita, berbahagia. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, itu dia penjelasan dari Bang Pafles bagaimana sudah kita dengarkan bersama dan bagaimana menurut kalian, silakannya diberikan tanggapannya. Kemudian beberapa waktu belakangan yang sedang ramai diperbincangkan adalah terkait dengan adanya serangan udara dari Israel ke RS di Gaza, katanya yang menewaskan 500 orang. Nah Bapak Ibu semua, situasi yang sedang terjadi antara Israel versus Hamas ini memang sudah berlangsung selama lebih dari 1 minggu ya. Dan ini dalam banyak informasi yang kemudian sudah beredar, umumnya yang kemudian menjadi korban atas kondisi ini adalah masyarakat biasa ataupun warga sipil. Dan karena itulah saya sangat setuju sekali kemudian ada beberapa yang menyampaikan bahwa salah satu diantaranya Ibu Konia
yang menyuarakan ya, memang yang paling baik adalah agar situasi di sana bisa direda ataupun kemudian situasi yang sedang panas saat ini bisa berhenti karena kasihan kemudian yang menjadi warganya terus-terusan menjadi korban atas situasi yang seperti ini. Tapi begini kawan-kawan semua, yang perlu kita ingat dulu bahwa yang pertama sekali melakukan serangan terhadap Israel ini adalah bukan dari warga Palestina, ya bukan dari masyarakat yang ada di Gaza, tetapi terutama dalam hal ini adalah pihak dari Hamas lah yang melakukan serangan dadakan itu kepada Israel pada Sabtu yang lalu, ya sudah lebih dari 1 minggu. Dan memang kemudian kalau kita perhatikan penjelasan dari Bang Ade Armando sebagaimana di video-video kita sebelumnya ya, Bang Ade Armando pun juga menilai bahwa tentu Hamas sudah mengetahui sebenarnya bahwa serangan dadakan yang mereka lakukan terhadap Israel, yang kemudian juga menewaskan banyak warga Israel, pasti akan dibalas secara habis-habisan oleh pihak Israel ya. Dan itu yang kemudian terjadi kawan-kawannya. Kita perhatikan beberapa waktu belakangan bahkan Perdana Menteri Israel PM Netanyahu itu kan sudah sangat komitmen sekali ya. Bahkan rival politiknya yaitu Benny Gantz ya. Mereka ini sudah bersatu mengesampingkan perbedaan politik di antara mereka lalu kemudian bersatu untuk memberikan pembalasan terhadap Hamas yang sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap mereka. Nah, kemudian kawan-kawan, ini kemarin ya saya dengar satu komentar dari salah seorang tokoh ya yang ada di bangsa kita di Indonesia. Katanya sebenarnya pihak dari Israel itu sudah berencana katanya mau menyerang Hamas, jadi Hamas ini katanya hanya mendahului. Nah, itu memang baru opini kawan-kawannya, saya belum tahu apakah kemudian ada referensi yang bisa dipercaya terkait dengan hal itu. Tetapi kalau kita perhatikan ya, selama beberapa tahun belakangan nampaknya situasi di sana ya tidak sepanas ini kawan-kawannya, tidak sepanas ini. Tetapi kemudian memang karena pihak dari Hamas sudah memulainya, ya, kita semua tahu ya, dalam banyak pemberitaan Israel sudah sangat komitmen sekali. Bahkan beberapa hari yang lalu, pihak dari Israel sudah memberikan ultimatum kepada warga Palestina, terutama yang tinggal di kota Gaza, untuk segera mengungsi. Karena Israel tidak hanya melakukan serangan udara, tetapi juga melakukan serangan darat terhadap Hamas. Jadi, ini poin pentingnya kawan-kawannya. Dan ini juga beberapa jam belakangan ya, ini respon dari Indonesia katanya di sini ya. Indonesia mengutuk serangan ke RS Gaza katanya yang kemudian menewaskan 500 orang ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ya, kemudian Indonesia yang mengutuk serangan Israel di RS Gaza kemudian mendesak akses kemanusiaan dibuka. Jadi itu dia Bapak Ibu ya. Dan memang kalau kita perhatikan untuk masyarakat yang ada di bangsa kita Indonesia, bahkan beberapa waktu belakangan ini sudah muncul ya beberapa cuplikan video yang mana mereka melakukan aksi demonstrasi yang mendukung Hamas, mendukung Palestina, dan tentu saja mereka mengecam Israel. Karena memang kawan-kawan begini ya, kalau kita perhatikan ya banyaknya ya masyarakat yang ada di bangsa kita di Indonesia ini memang lebih pro Palestina ataupun pro Hamas ya. Tetapi kalau dengar mengenai Israel, nampaknya itu maunya mereka ini seperti mau meniupkan lilin ya, jadi cepat-cepat begitu ya kawan-kawan. Itulah situasinya, makanya sangat sulit sekali untuk kemudian kita bisa temukan penilaian yang bisa kita kategorikan penilaian yang bersifat objektif ya, yang didasarkan dibangun pada pengamatan ataupun persepsi yang memang didasarkan pada data-data yang komprehensif ya. Saya pikir begitu kawan, nggak susah ya, karena saya pikir oleh karena sebelumnya sudah berpihak ya, pada akhirnya kan apalagi kalau itu sudah membentuk sebuah paradigma ya, pada akhirnya kan komentar-komentar, tanggapan-tanggapan itu kan akan selalu searah senada dengan paradigma yang sebelumnya sudah dipahami, yang sudah dianut, yang mana ya memang bagi mereka Palestina benar, bagi mereka Hamas benar, dan Israel selalu salah. Nah, itu yang kemudian jadi sulit sulit sekali ya untuk kita temukan paradigma yang bisa kita persepsi yang bisa kita anggap oh ini bisa apa namanya bisa kita jadikan sebagai sebuah rujukan, kecuali untuk beberapa orang ya seperti Bu Koni. Wah, itu bagus kawan-kawannya. Saya melihat kemarin dalam ulasan Bu Koni itu juga beliau menyampaikan bahwa ya pertama ini kita masyarakat yang ada di Indonesia ini jangan lebih cepat panas ya dibandingkan dengan mereka yang ada di sana ya, karena sebenarnya juga banyak hal yang mesti kita urus di bangsa kita sendiri ya. Lalu kemudian Bu Koni juga menyampaikan agar tidak mudah terpancing dengan situasi yang di sana ya. Dan tidak hanya itu, beliau juga menekankan memang yang paling utama dan yang paling penting dalam situasi seperti ini adalah mengupayakan adanya perdamaian antar kedua belah pihak. Tapi perdamaian apa yang kemudian bisa dilakukan kawan-kawan? Nah, itu kembali ya kepada masing-masing, terutama kepada pihak Israel maupun kepada Palestina. Tapi menarik kawan-kawan, ya ini beberapa hari yang lalu juga sudah muncul ya satu penjelasan dari presiden ya Palestina yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas itu katanya tidak mewakili warga Palestina dan juga katanya mengecam ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi memang situasinya benar-benar berdinamika sekali. Jadi seperti apa nantinya
Ya, kita kurang tahu, kita tunggu saja informasi selanjutnya, dan nampaknya memang Israel ini sudah sangat komitmen ya, sudah sangat apa namanya, Bapak Bia kita istilahnya itu ya, pokoknya sudah sangat kekeh ya mau melakukan pembalasan terhadap Hamas ya. Dan semoga warga yang ada di sana dijauhkan dari semua hal yang tidak diinginkan ya, dan semoga yang paling baik adalah situasinya cepat mereda, kondisi di sana kemudian bisa kondusif kembali. Itu yang paling penting kawan-kawan ya. Jadi situasi di sana bisalah kiranya segera kembali kondusif. Itu yang kita harapkan semuanya.